Oke, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semua. FGB Men, be strong in the Strong Lord. in the law. Terima kasih semangat semua. Oke, menyambung untuk minggu lalu. Ini Pak Ayung sudah ada ya? Apa masih di rumah sakit Tunggoni Putu nih? Sudah ada dari pagi. Haleluya. Tapi Tunggoni Putu nih, Kian. Oke, teman-teman, kita tentu ingat bahwa minggu lalu apa yang mau kita renungkan, kita bagikan di dalam chapter kita adalah di Galatia 16 ayat 23 yang perikopnya hidup menurut daging atau roh. Saya percaya teman-teman sudah baca, sudah merenungkan bagaimana apa itu kalau pengalaman hidup kita dipimpin dalam roh atau ternyata juga kita masih digondeli sama dipimpin oleh daging, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Nah, mari kita bisa sharing teman-teman yang sudah merenungkan, yang punya kesaksian, enggak mesti kesaksiannya yang apa itu yang mesti yang ini dipimpin oleh roh, mungkin yang dipimpin daging lalu bertobat gitu loh saudara. Mari silakan. Ada yang mau Bapak Ibu yang mau sharing Galatia 5 16 sampai 23. Pak Wargono aja lah. Mari Pak Wargono mewakili datang 3 Pak Wargono. Masuk pimpin kok enggak tahu sharing. Mana Pak Wargono ya? Ada, Pak, ada masih monitor ya. Nah, monggo. Terima kasih untuk waktunya, Pak Alek. Ya, saya memang mendasari dari hidup. Kebetulan kan saya itu bukan orang Kristen ya dalam keluarga. Jadi pertobatan saya itu Kristen itu mulai 4 SD, lalu memang kemudian bertobat secara pribadi itu tahun 88 betul-betul saya jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ketika saya kuliah di UNS semester 1 waktu itu melalui KKR Pak Stephen Tong. Nah, dari situ dari waktu ke waktu itu saya dalam setiap hal mulai bergantung kepada pimpinan Roh Kudus melalui doa. Termasuk keinginan-keinginan kedagingan sampai sekarang terproses. Lingkungan pekerjaan itu kan penuh tantangan. Banyak orang yang tidak suka, kemudian orang yang memanas-manasi, kemudian sebagai mitra Pertamina, agen-agen yang lain juga begitu menyerobot konsumen-konsumen dengan menawarkan harga yang lebih murah. Dan banyak juga yang, nah itu saya disadarkan bahkan melalui kehidupan itu justru saya itu menjadi semakin dewasa dalam mengendalikan diri tentang kemarahan, kerendahan hati, kebergantungan kepada Tuhan, dan saya berdiam diri. Itu saya merasakan bahwa Tuhan itu justru memberkati saya di saat-saat banyak tantangan. Secara manusia saya harus menyalip kedagingan saya. Makanya saya kalau ada hal yang enggak gampang emosi gitu. Nah, itu justru saya belajar untuk banyak rendah hati. Nah, tempo hari saya sudah sampaikan tentang waktu saya kuliah teologi ya. Curi-curi waktu untuk saya bisa melihat TV. Dulu saya itu tertarik dengan sinetron-sinetron, film-film itu. Nah, itu saya sama sekali tidak ada niat keinginan untuk melihat ke sana lagi. Kerinduan untuk doa, dan saya landaskan semua dengan doa. Termasuk dalam saya menikah, memilih jodoh pun itu saya juga hanya mengandalkan doa. Karena awal mula saya mengenalkan kepada keluarga menolak, tapi saya sama istri sekarang ini berdoa selama 1 tahun. Tahun kedua kita pulang malah justru suruh menikah.
Kapan menikah cepet-cepet gitu. Itu padahal waktu saya pertama kenal saya ditolak. Tapi setahun kita bergumul dengan sama istri sekarang itu Tuhan berkati. Itu Pak Alek, cuplian-cuplian kehidupan saya. Terima kasih. Terima kasih mengandalkan Roh Kudus, mengandalkan Roh Kudus. Kepenuhan kalau kita tidak dipenuhi gimana kita bisa mengandalkan. Tapi kita lihat kesaksiannya Pak Wargono, saya percaya setiap saat hendaknya kita ini kalau kita mengandalkan kalau dia nggak kalau kita nggak dipenuhi gimana seperti itu. Maksud saya biarlah tiap pagi dalam pujian penyembahan kita minta kita dipenuhi oleh kehadirannya. Dan itu kita lihat sehingga setiap waktu kita itu menghadapi hal dua pilihan. Kadang-kadang pada waktu datangnya problem itu sak nyet itu mau milih yang mana tuh tidak sadar loh. Mau iki kerepe roh, mau kerepe daging kadang nggak sadar loh. Tapi cuma refleks aja gitu loh. Nah, tapi bagaimana anak Tuhan refleksnya itu ternyata kita itu sadar kehadirannya sehingga kita memilih pimpinan roh itu. Oke, mari yang lainnya teman-teman bisa sharing, jangan sungkan dong. Masa tak tunjuk rek. Mari teman-teman, aja sungkan. Yang sudah baca, yang sudah merenungkan ini Ya, apa ini Pak Alek Galatia ya apa yang dia dapat, apa yang menemplak, yang menegur, menginsafkan, nah itu aja. Galatia 5:16 sampai 26 ini loh. mari silakan teman-teman. Ya, saya Pak Alek. Ayo, waduh, sip. Pak Alek, kalau saya renungkan Galatia 5, 16, 26 ini ya, memang kita harus hidup di dalam roh ya. Nah, kita percaya bahwa kita imani bahwa sebenarnya kita dalam Kristus itu adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang lama dengan segala kenajisan, kotoran itu harusnya kita buang ya, karena dalam Kristus kan ciptaan yang baru ya, yang lama sudah berlalu, yang baru datang, dan ini yang memberi kita mau tidak mau ya harus hidup di dalam roh sebenarnya. Hidup kalau dengan daging kita itu mesti bertentangan dengan roh, Pak. Jadi kalau dulu mungkin senang-senang lagu dunia ibaratnya, kemudian kalau suruh doa itu malas, suruh persekutuan gereja itu malas, itu karena kan daging kita lebih kuat. Tetapi dengan kita di dalam roh, lama-lama kedagingan itu akan lama-lama akan sedikit-sedikit akan hilang. Makanya kita harus sering hidup di dalam roh, itu harus sering baca firman, sering bersekutu dengan Tuhan, itu semakin roh kita kuat, daging itu semakin akan mati Pak, lama-lama Pak, seperti itu. Jadi memang kita harus berjuang ya, berjuang karena kita masih hidup di dalam daging ya, masih ada di jiwa itu kadang-kadang sakit ya, kadang-kadang manusia lama kita kadang-kadang bisa muncul kalau ada masalah seperti tadi Pak Alek katakan, ketika ada masalah tinggal kita mau mengikuti daging atau roh, apa kita mau kembali ke manusia lama dengan cara-cara lama kita, tapi kembali kita diingatkan bahwa kalau dalam roh kita punya Bapa kita yang baik. Jadi biarlah segala persoalan-persoalan dunia ini kita andalkan Bapa kita andalkan Tuhan, yaitu Jesus is the head yang menjadi andalan kita. Jadi itu akan luar biasa seandainya kita dengan kekuatan sendiri, dengan kemampuan kita sendiri, kita terbatas ya di dalam menghadapi persoalan-persoalan kehidupan ini, Pak. Jadi saya belajar kalau terjadi masalah apa-apa saya serahkan ke Tuhan, Pak. Cari Tuhan itu hakim yang adil, Pak. Jadi Tuhan itu pembela kita. Kalau Tuhan penolong kita, siapa lawan kita? Tidak ada lawan kita. Karena Tuhan Yesus jadikan kita Jesus the head ya, penolong kita. Jadi setiap tantangan, setiap persoalan-persoalan yang ada itu kita hadapkan ke Tuhan, kita serahkan ke Tuhan. Jadi bukan dengan kekuatan daging kita. Jadi suatu contoh ketika saya bangun diizinkan Tuhan Pak, saya diberkati dibangun kos-kosan itu banyak preman-preman di situ Pak. Jadi mengganggu saya. Jadi setiap apa itu selalu ngerusui gitu. Saya juga kadang jengkel, serat daging itu saya pengen tak sikat semuanya ibaratnya gitu ya. Wis sekalian wae ra wis pikir-pikir sekalian ibaratnya gitu. Tetapi saya diingatkan, lah wong aku iki wis hidup dalam Kristus kok masih dengan cara-cara yang lama, dengan cara-cara yang
yang tidak disukai Tuhan. Wis mending aku berdoa ya, tak rangkul mereka. Itu yang orang-orang sing brengsek tak rangkul, tak jadikan dia pekerja saya. Itu malah hubungannya semakin baik, Pak. Saya bisa mencerminkan Yesus terang itu di tengah-tengah kegelapan mereka, biar mereka melihat, loh kok wong Kristen kok beda yo. Biasanya kok ngene iki anu, tapi kan saya dengan kasih, walaupun sebenarnya jujur daging saya berontak sebenarnya, tapi saya harus mengendalikan daging saya, Pak. Roh saya harus lebih, karena saya harus mengasihi mereka, orang yang brengsek itu saya kasih mereka, saya deketi, saya ajak bicara, saya jadikan tukang saya, itu. Jadi mereka malah semakin baik. Sekarang malah mereka semakin baik sama saya, Pak. Jadi ini yang harus membedakan. Kristus itu harus terang di tengah-tengah kegelapan. Itu Pak dari saya, Pak Alex. Terima Luar kasih. biasa. Ya. Ini kesaksian nyata, ini real ini. Wah, luar biasa. Oke, teman-teman, ada lagi yang mau bersaksi? Sharing apa yang direnungkan, apa yang menemplak, dan kita refleksi Pak dalam pengalaman hidup kita. Ya, Mari. boleh Pak Alex. Woi, halo, Jenderal Ya. Kepala 3 ini. Ya, saya sharing dikit aja Pak Alex. Jadi saya lihat di dalam Galatia ini luar biasa memang ya. Jadi dulu sebelum saya bertobat itu pengalaman saya nih Pak Alex. Jadi dulu saya sebelum bertobat itu Roh Kudus itu sudah apa? Isinya kalau sekarang itu apa ya? Promo lah gitu mungkin ya. Saya belum bertobat. Tapi luar biasa saya ditunjukkan sebuah hal yang luar biasa dalam hidup saya itu berhenti judi. Ya, paling. Karena lingkungan saya kan, saya hidup di Chinatown. Jadi, wah itu puak semua ya, semua itu raja puak di kanan kiri saya. Jadi, dari kecil saya udah judi ya. Jadi, itu udah mengakar dalam kehidupan saya. Dan satu saat, di dalam situasi saya udah dalam ya, dalam perjudian itu, entah bagaimana waktu itu saya dipulihkan ya, itu luar biasa. Jadi waktu itu karena saya kalah judi, saya pulang ke rumah, terus mau ngambil uang lagi, gitu. Saya ingat itu. Nah, waktu saya pulang itu istri saya ada di rumah, jadi saya waktu itu mau ngambil uang dong kan nggak enak, ya kan? Di sini ya ini mesti konangan, saya nggak enak loh. Saya pura-pura ya santai dulu, mandi-mandi itu saya mau pergi lagi gitu siang hari itu. Nah tiba-tiba itu istri saya ngajak makan, cari lauk itu maksudnya. Terus saya bilang, iya oke tak antar, saya bilang itu kayak ya orang suami yang hangat lah, oke saya antar gitu. Tapi hati saya udah panas nih, ditunggu karena saya kalah nih. Saya dalam bahasa Jawa kompropo ya, udah panas saya karena saya kalah gitu. Saya sudah tunggu teman-teman dan saya pengen balik gitu. Tapi karena di istri mau cari makanan, saya oke lah, tak antar gitu. Ini saya masih belum bertobat waktu itu. Terus, oke, saya pas nganter, tiba-tiba di lapangan Jawa 3 itu ada alun-alun ya, lapangan Pancasila itu, tiba-tiba itu ada suara. Ya intinya kalau dalam bahasa Indonesianya ada suara, saya dengar tuh gini, apa yang diambil darimu janganlah kau menginginkannya kembali gitu. Nah dalam bahasa Jawa, karena saya kan background saya kan GKJ, apa sih disebut kalau iro ojo siro pengen duweni maneh gitu. Dalam bahasa Jawanya begitu. Saya kaget, ini maksudnya apa gitu loh. Kok ada suara seperti itu. Sambil nyetir saya rasain, saya rasakan kata-kata itu ada benernya gitu. Jadi ternyata selama ini saya nggak bisa lepas dari judi karena apa? Saya nggak rela uang saya itu diambil itu orang-orang nggak benar itu ya. Jadi saya malah semakin dalam begitu. Tapi lewat penyadaran Roh Kudus lewat suara itu saya sadar dan mulai saat itu saya nggak lagi judi sampai sekarang ini. Jadi itu sebuah apa yang saya katakan ya tadi sebelum saya di dalam Tuhan, Roh Kudus sudah demo sama saya loh. Ternyata Roh Kudus bisa mengubah loh tabiat atau suatu hal yang buruk dalam hidup saya dalam sekejap berubah. Dan sampai sekarang luar biasa, nggak ada perasaan ingin judi dan sebagainya itu hilang semua. Itu oleh karena
kuasa Roh Kudus tadi. Dan saya rindu hidup saya diubah. Ya, saya mengalami damai sejahtera yang luar biasa yang saya dapatkan dengan secara sederhana tadi, breakthrough tadi. Ya, demikian mungkin dari saya, Pak Alex. Terima kasih, Pak. Luar biasa, luar biasa. Memang kadang-kadang tuh kita itu secara jujur kalau kita dalam kehidupan real itu sekeliling kita tuh yang apa yang artinya dalam dunia sekuler tuh yang tadi Pak Poli nyatakan tadi itu di mana waktu hidup di mana tadi Wonosobo ya, tempatnya orang judi, tempatnya tadi Pak Poli lalu saya teringat loh saudara, pada waktu saya tuh masih SD loh ya, itu zamannya Nalo, mungkin teman-teman masih Ya. ingat. Saya itu masih ingat loh. Yo putu, yo engkongi saya, yo papai saya, ya saya tuh pun Nalo bareng loh saudara. Bayang, dan tidak pernah ada perasaan bersalah loh. Waduh, saya kemudian kalau ingat semua itu, waktu saya tuh beruntung loh. Yo pindah, Betul. yo dari semua, beruntung. Karena memang masyarakat di kota saya itu, waktu itu di kota Muntilan itu wajar seperti itu. Ya. Wajar, bukan sesuatu yang jahat, apalah yang apa ya, enggak, itu wajar banget gitu loh. Nah, tapi terang itu harusnya pada setiap kita begitu ya. Saya waktu itu juga belum mengerti, belum bertobat segala. Puji Tuhan, pengalaman Pak Apol ini mungkin di antara kita, di lingkungan kita tuh hal-hal itu mesti ada. Tapi hendaknya kita bisa jadi terang. Oke, Amin. silakan Pak Ayung, karena sudah jam 5.52 Pak Ayung. Silakan Pak Ayung. Iya, haleluya, haleluya. Luar biasa kesaksiannya orang-orang yang Pak Wargono, Pak Polin, Pak Iwan. Haleluya, terima kasih. Ayat yang kita renungkan ini, Galatia 5 ini 16 sampai 26. Ya, 16 sampai 26 itu berjalan, perikopnya itu berjalan di dalam apa oleh roh, jadi dituntun oleh roh, jadi bukan oleh daging. Ya, ingat kalau kita ini berjalan daging itu pasti berjalan, dia kalau orang agama yaitu berjalan dengan hukum Taurat. Taurat itu justru menyadarkan orang akan dosa. Aneh kan? Tapi apakah Taurat itu dosa? Tidak. Taurat itu kudus. Taurat itu sebetulnya kebenaran. Tetapi karena Taurat itu hukum, nah hukum itu ini loh, apa namanya, itu ada di dalam Roma. Itu jelas sekali ya. Dari coba sekarang kalau kita didik anak kita ya, ngomong, nak jangan lewat sini ya, nak kamu jangan merokok ya. Tapi karena kita lingkungannya ini semuanya tidak dikasih tahu apa anak itu, dia pasti pengen nyoba. Begitu ada kata jangan, ini manusia ini ya, sejak bayi pun jadi anak, jangan, dia justru dilanggar. Ingat, begitu dia kata jangan, mesti dilanggar. Karena kepingin. Nah, kamu jangan daerah itu. Ya, itu daerah, dia mesti pengen tahu. Karena dosa awal manusia itu bukan karena jangannya, tapi karena curiosity. The sin of curiosity, keinginan tahu. Nah, itu Adam itu waktu sama Hawa. Kan kamu jangan menyentuh buah yang ada di tengah itu, dua pengetahuan. Tapi coba pengen tahu kan. Akhirnya memberontak melawan perintah. Nah, ini yang ada di dalam diri setiap manusia sekarang. Mau agama apapun, mau orangnya kayak apapun, tidak bisa. Kecuali orang itu sudah keluar. Nah, untuk keluar ini, makanya kita harus bisa menyadarkan bahwa apa yang ditawarkan hukum Taurat itu, kalau ada yang lebih tinggi, lebih mulia, lebih kudus, nyata ini, dalam sosok, dalam bentuk wujud nyata, seperti yang minggu yang lalu saya gambarkan waktu handphone saya yang jadul itu, ya, komunikasinya cuma lewat handphone kan, nggak ada fitur-fitur lainnya. Begitu saya dapatkan yang baru, ini pasti saya buang.
Saya bukan saya buang ya, saya kasihkan supir saya. Saya kasihkan pembantu saya, enggak mungkin saya pakai lagi karena ini ada yang lebih tinggi. Itu kira-kira ilustrasinya ya Bapak Ibu. Untuk kita bisa pindah dari hidup yang daging, hidup yang dipimpin oleh daging, ya, hidup dipimpin oleh hukum, kita pindah kepada hukum kasih karunia dan hidup dalam roh. Ini perlu ada substitusi, ada kompensasi yang lebih tinggi. Nah, yaitu lebih tinggi. Makanya kenapa banyak orang kok nggak bisa ini? Karena masih dia belum bisa pindah. Makanya tadi Pak Iwan bilang jadi sekarang aku di dalam Kristus, aku adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Nah, ada kata jadi, aku sekarang dalam Kristus. Nah, berarti orang itu belum dalam Kristus. Nah, ciri-cirinya orang dalam Kristus itu apa? Dia pasti haus, lapar, ada tanda haus dan lapar akan ngejar kebenaran. Karena hanya satu-satunya kebenaran, yaitu firman yang FCBH ya, faith comes by the hearing of the word of God, ya, mendengar firman Tuhan, firman Kristus, orang itu dimerdekakan. Nah, begitu dia merdeka, wah dulu aku melakukan hukum kok deg-degan ya, aku kok melanggar kok deg-degan, nurani ini deg-degan ya, hidupnya nggak tenang, nggak ada damai. Tapi saat hidup kita berubah, kita mengalami pembaruan, kita haus firman itu, waduh, menemplak kita, menyadarkan kita, mengisapkan kita. Oleh karena apa? Oleh Roh Kudus. Ya, Roh Kudus yang mengisapkan kita. Roh Kudus yang memberikan kita pencerahan, menemplak kita. Nah, kita melihat, kok ada damai ya, kok ada sentosa, ada tenang. Hidup tuh makin tenang, makin baik. Nah, ini perubahan ini menyebabkan kita akan mengejar. Tetapi iblis itu licik. Ya. Dia itu tipu dayanya itu, makanya iblis itu sudah nggak berkuasa, Bapak Ibu. Cuman dia pakai tipu dayanya, itu ada di Efesus 6. Ya, nanti baca Efesus 6 ayat 10 sampai ayat 15 saja. Ya, direnungkan. Nah, kalau kita mau menang, ini karena musuh kita ini bukan darah dan daging, bukan yang kelihatan musuh kita ini, yang nggak kelihatan. Nah, ini yang nggak pernah sering didengungkan atau diajarkan. Selalu ya maunya selalu yang instan, yang diajarkan itu tidak prosesnya, tidak strateginya iblis. Selalu pengen, kamu kalau ini berhasil, loh, tapi wujudnya kok aku tetap begini ya, tetap hidup dalam daging, tetap hidup dalam amarah, dengki. Kenapa? Nah, ini karena musuh kita tidak waspada. Maka itu Amsal 4 ayat 23 itu kan bilang, jagalah hati. Itu God, itu bahasa Inggrisnya keren sekali. Guard your heart. Guard your heart. Jadi jaga. Jadi kalau kita tahu ya, kita kalau nggak hati-hati, pasti kepleset. Kita nggak jaga betul-betul, kita pasti kena tipu daya si iblis. Iblis itu umurnya udah sama dengan penciptaan. Ya, jadi kita ini baru berapa puluh tahun hidupnya ini pasti terjungkal, pasti kena. Ya, apalagi tahu ini yang bertobat ini, yang dulu kesukaannya apa. Nah, itu nanti pada waktu dia ditunggu nih sama iblis, ditunggu nih. Ya, makanya iblis bilang gini di 1 Petrus itu bilang, dia menunggu saatnya. Dia tuh keliling terus, saudara. Kita bisa ada istirahat, dia nggak ada istirahatnya. Dia tunggu keliling terus sampai saat kita ini kosong rumah kita. Yaitu kenapa kita bisa kosong? Karena kita kecewa, kita mungkin diabaikan, mungkin kita lagi banyak pergumulan, kita kesesakan, kita lagi punya masalah, beban berat. Nah, di situ kita buka celah. Iblis masuk, dia bisikin, dia mulai tawarkan.
Tanpa kita sengaja, kita akan jatuh. Makanya pada saat saudara dan saya lagi punya masalah, punya problemnya, jangan sendirian. Ini catat baik-baik ya. Amsal 18 ayat 1 jelas begini ngomong. Orang yang menyendiri itu mencari keinginannya. Dan amarahnya akan meledak kepada setiap pertimbangan. Loh, coba. Nggak mau dengar nasihat. Nah, dia menyendiri. Kenapa orang suka menyendiri? Karena sombong. Karena gengsi. Karena apa? Baper. Merasa dirinya superior. Merasa dia kuat. Merasa dia bisa nanganin. Wah, keliru besar. Justru itu orang yang suka menyendiri ini yang nggak mau membuka. Makanya di Yakobus 5 ayat 16 itu jelas ngomong apa? Ya, kalau kita ada yang sakit, hendaknya ia transparan membuka diri apa supaya ada yang mendoakan dia ngomong dengan terang-terangan, curhat dengan siapa? Yaitu orang-orang bisa dipercaya. Jangan yang malah orang yang belum dewasa yang nggak bisa dipercaya nanti menimbulkan gosip. Nah, itu makanya kita butuh fellowship, Bapak Ibu. Fellowship ini yang menyebabkan satu dengan yang lain itu bisa saling menjaga, saling mendoakan, saling memberi. Ini kekuatannya apa nih gereja Tuhan itu ya sebetulnya full gospel yang cuma 7 orang, 10 orang di chapter ini buat saling mendoakan. Jadi makanya kalau pertemuan-pertemuan itu mesti jangan jadi apa habit. Jangan habitnya itu saksi khotbah, makan pulang. Jangan. Kita mesti cari bisa menggali apa namanya firman yang menempel. Ayo tanyain ayat ini bagaimana, yang lainnya nanti kan share kayak pagi hari ini. Sehingga kita tahu tuh. Nah, kita doakan, saling doakan, didoakan. Minggu depan belum bagaimana bro masalah nih. Belum Pak. Ayo doakan terus lagi sampai apa orang ini menerima jawaban Tuhan, sampai mengalami pemulihan. Itu kekuatannya orang-orang percaya. Nah, sehingga dia nggak cari pendapat orang lain, nggak cari nasihat dunia dan sebagainya. Kita tetap on the track, kita tetap fokus kepada Tuhan. Itu yang kemenangan itu yang dimaksud apa namanya baik Galatia yang kita baca dan mungkin nanti PR-nya Efesus minggu depan yaitu Efesus 6 ayat 10 sampai 15 ya 5 ayat itu aja Pak Alek karena waktunya. Oke, terima kasih Pak Yung. Jadi ini nyambung yang kita mulai Galatia 5, 16, 23 itu seperti apa pimpinan Roh Kudus itu begitu. Tetapi ternyata nggak mudah gitu karena banyak musuh kita itu bukan darah dan daging, tapi si jahat itu tadi. Dan bagaimana untuk kita bisa mengalahkan si jahat itu? Mari kita renungkan di Efesus 6 ayat 10 sampai 15. Renungkan dan juga tolong pada waktu renungkan ada waktu 1 minggu dibagikan pula di chapter. Nah, nanti kita akan dapat banyak gitu loh. Bagaimana senjata rohani kita pakai, bagaimana kita doa dalam roh seperti itu. Nah, nanti minggu depan kita akan sharingkan bersama sehingga untuk setiap kita ini bisa terus bertumbuh. Ini dalam seri yang manusia roh ini, saudaraku. Jadi jelas kita manusia roh dipenuhi Roh Kudus, hidup yang di dalam berbuah-buah roh, tapi bagaimana kita menghadapi godaan serangan si iblis itu yang kita akan renungkan di Efesus 6, 10, 15 dan minggu depan kita akan bagikan. Oke, teman-teman ada yang mau tanya dulu? Enggak apa-apa, Ya, tanya dulu. betul. Mendingan tanya jawab ini. Lebih biar makin mantap. Iya, nah takon sing angel aja sik gampang. Mumpung ngono Pak Ayung, aja takon karo aku tapi takon Pak Ayung. Mari teman-teman. Pak Kantono. Mari. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari.
Menarik loh ini, menarik loh nih. Kemarin saya di Pontianak, saya ngelayanin berapa chapter, 3 chapter, kemudian saya training ya, Pak Alex. Itu waktu chapter yang satu ini, yang pertama saya datang, itu chapternya, waduh, nggak rupo chapter. Ya, kondisinya saya begitu melihat Roh Kudus ngomong kepada saya, ini lemes. Wis ojo ngomong sing lain nih. Coba ternyata saya mulai membuka diri. Saya bilang ya, problem manusia ini semuanya dari mana? Yaitu yang desainnya Allah semula itu selalu dipukul, selalu dihantam lewat komunikasi, lewat relationship. Ini dua kata ini, komunikasi, hubungan, yaitu apa? Keluarga, suami, istri, pasangan ini. Karena ayatnya ada, ayatnya di Matius 18 ayat 19 itu jelas ngomong. Jikalau di dunia ini dua orang sepakat berdoa. Nah, untuk sepakat ini nanti lain kali saya akan jelaskan. Susahnya bukan main, nggak bisa untuk sepakat. Ada hati yang nggak enak aja, nggak mungkin bisa sepakat hati. Ya, nanti lain kali saya jelaskan. Ini kuncinya, ini rahasianya. Maka doamu akan dikabulkan. Nih, semua doa kita ini powerful. Nah, bagaimana aku bisa ini? Saya begitu akhirnya ternyata semuanya punya problem dengan istrinya. Ya pasangan ini ada yang sudah berapa puluh tahun tidak ngomong ya, tapi ketemu ya, tapi nggak ada penyelesaian. Gimana mau diberkati, gimana kerjanya ini jobless, udah wis ta wong lanang iki suami hai suami, kalau kita ini gagal ya, bisnisnya kenapa nggak maju, kurang ini, pasti kuncinya di sini, akarnya kita nggak damai, kita nggak akur, nggak harmonis, nggak intim apa dengan pasangan kita, yaitu penolong. Nanti ayatnya ada ya, 1 Petrus 3 ayat 7 itu. Nah, itu kuncinya, akarnya di sana. Yang akar yang kedua yaitu apa? Pasti tidak hormati orang tua. Itu sumber berkat kita itu ya, orang tua. Kalau kita menghargai, kita hormati orang tua, dan kita menghormati istri kita juga, dia adalah orang tua, dia adalah mama dari anak-anak kita. Waduh, wis Pak Alex, ente ini pasti di sana. Nah, makanya Pak Alex kenapa diberkati? Nah, wong tua-tua di gereja, dia telaten, dianggap kayak mamai, dilayani. Makanya Pak Alex diberkati, banyak orang nggak tahu. Waduh, Pak Alex, kok luar biasa ya, Pak Yuk. Nah, aku orang ngerti rahasia ini, aku ngomong. Nah, kan ya, rahasia itu kabeh di Alkitab. Ini rahasia ini, Alkitab ini harta karun yang terpendam. Makanya Amsal kan bilang, Amsal 3, carilah kebenaran, cari firman seperti orang mencari harta karun. Podo ora gelem liru, makanya saya bersama Pak Aleng ini kan punya hati yo apa ini ya, para member, biar mereka itu perkasa betul, luar biasa ya, hidup ini penuh kemenangan terus. Nah, ini tidak mungkin kalah karena Alkitab tulis loh, saudara, kita ini tidak ada yang namanya, saudara jangan mau ditipu sama filsafat dunia, filosofi dunia. Ya, manusia itu kadang naik turun, ngawur apa kita ki rodo. Kayak dunia ini roda nanti 20 tahun akan naik turun. Ora. Saya ngerasakan kok. Ulangan 28 itu jelas. Aku jadikan kamu kepala bukan ekor, kamu akan terus naik, bukannya turun. Kalau kita spiritual kita ini, Pak Alex, roh kita ini ya dikendalikan oleh Roh Kudus, dipimpin, kita mendengarkan kehendak Allah. Waduh, naik terus. Nah, no, makanya banyak teman-teman di full gospel, aku dulu lu kayung kok tambahan lu. Ya, aku pernah kerungu nggak di ayatnya? Ayat yang mana? Waduh, tengar-tengar. Nah, ini gampang tersinggung, masih gampang ini nggak mau melakukan kehendak Tuhan. Ya, haleluya. Oke, Kalian oke. bisa. Terima kasih Pak Ayung. Oke, terima kasih teman-teman. Ini sudah jam 6:10. Masih ada pertanyaan? Ada lagi pertanyaan, teman-teman? Kalau nggak ada pertanyaan, mendingan nanti mungkin 1-2 hari sampai merenungkan. Kalau ada pertanyaan sih nggak paham atau sih Ya. Halo Pak Ayung, mau tanya dulu Pak Ayung. tanya aja. Ini Ya. Pak Pagi Stephen. Pak Ayung ya. Pagi kok itu tadi itu ngomongnya itu tentang hidup roh dalam daging ya, roh dan daging kekuatan. Tapi seringkali itu mungkin kalau saya bisa
kesimpulkan itu jam terbang bersama Tuhan ya Pak ya, pengalaman pribadi, karena dalam kekristenan itu bukan liturgi atau apa ya, maksudnya kita pengalaman pribadi dengan Tuhan. Jadi Ya. mungkin saya seperti Ko Ayu mungkin masih levelnya belum, mungkin seperti Pak Alek belum, mungkin itu harus sering-sering ya, jadi memang jam terbang, kalau orang Buddha itu jam terbang. Ya kayak kita bawa pesawat ya, jam terbangmu itu ya masih berapa kilo ya, mungkin halus. Jadi sama juga mungkin dengan Tuhan. Jadi semakin hari kan semakin ngerti, semakin hari semakin diubahkan. Ya. Jadi kalau misalnya masih belum jam terbang masih kecil, ya mungkin seperti itu yang tadi bilang tobat kumat. Ya nanti tobat besok kumat lagi, ya, tobat ya kumat lagi, ya seperti itu kan yang terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi ya tadi dibilang itu dengan istri, kalau saya baca di Yohanes itu bahwa orang yang baik itu berasal dari Allah, tapi orang yang berbuat jahat, itu tidak mengenal Allah. Itu di Yohanes ada. Jadi saya melihat itu bahwa ya betul-betul itu memang mungkin pengalaman ya, itu saya jam terbang tadi. Jadi memang ya tidak mudah ya, mungkin kita mau sampai ke sana juga ya, memang tadi banyak yang kesaksian, ada proses, ada perjuangan ya, dan seperti itu. Jadi apa seperti itu Pak Alex. Makasih Pak, itu pertanyaan saya. Pak Ayu. Ya. Oke, siapa lagi? Siapa Pak Alek? Pak Stephen Tong dari DIJ. Dari Jogja Pak. Ya. No, Stephen, Klaten dah. Hah? Klaten. Jogja. Jogja. Pak. Jogja, Stephen. Jogja. Budak, Yujum. Oh, iya, udah. Iya. Yang kamu sampaikan, Stephen, ada benarnya tapi ada tidaknya. Ya, saya tunjukkan ada satu orang yang begitu bertobat langsung luar biasa orang itu. Nanti baca di Kisah Rasul 26 ayat 16 sampai ayat 19. Bacaan ya untuk khusus Stephen ini. Yang lainnya mau baca bagus. Itu. Nah, itu ada berapa langkah. Itu diperintahkan Tuhan, dia jalanin. Jadi ya itu persis kayak full gospel. Itulah ayat itu visi misinya full gospel, ayat itu. Ya, Kisah Rasul 26 ayat 16 sampai 19 itu visi misinya full gospel. Nah, nanti baca Stephen ya. Nah, iya Pak. Ya, itu jam terbangnya belum banyak, tapi dia betul-betul mengalami perubahan. Yang penting perubahan, mau berubah, ya, mau berubah, mengalami perubahan. Stephen, oke. Oke, terima kasih teman-teman. Iya. Tadi Ya, Pak. mungkin Iya. saya mau ngasih Di-unmute Pak Alek. terima kasih teman-teman. Saya mau menyampaikan satu hal yang tadi Pak Ayung nyampaikan, tapi nyampaikannya itu sepintas. Padahal itu penting banget begitu. Bahwa bagaimana untuk kita itu menjaga tadi, dan pengalaman tadi dari Pak Wargono, dan kita ingat pengalaman Pak Dianto yang bisa meninggalkan TV itu. Tadi itu yang Pak Ayung sampaikan mengenai kegairahan untuk kerinduan sama Tuhan. Jadi desire, passion gitu. Nah, ini menjadi tolok ukur setiap kita, teman-teman. Kalau sampai suatu saat teman-teman kemudian sudah tidak punya kerinduan baca firman Tuhan, tidak punya kerinduan yang rohani gitu. Misalnya pas ada kiriman apa TikTok apa YouTube apa-apa, tapi kita memilih yang lain, tapi kita tidak punya kerinduan mendengarkan hal yang rohani, itu sebetulnya suatu warning, teman-teman. Itu warning. Artinya kita sudah tidak punya kerinduan lagi untuk mencari Tuhan. Hilang, luntur. Kalau kita memilih ada satu waktu, aku milih nonton sinetronnya daripada aku nunggu firman Tuhan. Lah ini warning untuk setiap kita, saudara. Bahwa passion itu kalau hilang, itu perlu kita dan balik. Lah baliknya gimana? Itu kenapa terjadi? Karena sebetulnya yang di mana di full gospel selalu katakan di misi ketiga itu, baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus. Minta konco atau kita terus doa penyembahan biar Roh Kudus memenuhi kita. Ini penting banget.
Karena setiap kekuatan kita itu ada di situ gitu. Hidup sebagai manusia roh itu, kita mau ngomong menjadi manusia roh itu gimana kalau kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Lah, inilah biar ini menjadi perenungan kita, dan itulah menjadi kekuatan dari full gospel, sehingga tidak segan kalau kita dengar dengar ini kesaksiannya Kosing sama Pak Hengki Lianto. Kalau mereka mau buka, saya pernah barengi mereka, kalau mau buka chapter di suatu kota, itu kotanya setelah didoakan, keliling toko nganterkan majalah Voice sama ngundang pengusaha nih loh, saudara. Ini kalau enggak punya kerinduan, enggak bisa ini. Sampai seperti itunya gitu loh. Keliling di kota, saya masih keliling waktu itu di kota Sumba atau Sumbawa ya. Keliling, ayo Palek keliling, diajak keliling sama Pak Enggi. Temani konco yang kenal enggak kenal, kasih majalah Voice, malamnya kita ngadakan outreach. Coba bayangin saudara, misalnya di kota Magelang, kira-kira kita punya hati tidak bawa majalah Voice, toko-toko di Jalan Pemuda Magelang itu didatangi, lalu kita berikan, kita cerita, ayo nanti malam datang ya, umpamanya seperti itu. Ini kalau orang-orang yang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, nggak bisa sampai ke sana. Tadi yang Pak Ayung di Kisah Para Rasul itu. Dan itu kita lihat di komunitas kita di Full Gospel itu terjadi. Artinya mau saya mengingatkan, hati kalau sudah tidak kepingin baca firman Tuhan, tidak kepingin sesuatu yang rohani, tidak kepingin untuk mendoakan Tuhan, mendoakan orang lain, ada yang miss. Kita tolong minta konco sama konco, minta tolong sama pasangan hidup kita, keluarga kita, doakan kita. Untuk kita juga berdoa, untuk Roh Kudus memenuhi kita kembali. Biar roh kita itu menyala-nyala. Itu yang menjadi pesan saya, nanti biar tidak terlalu lama. Dan minggu depan kita akan sharingkan hal ini, sebagaimana juga yang Efesus 6:10-15. Mohon untuk Pak Tony Purwanto bisa menutup dalam doa.